Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, untuk sebelum kita mulai ya belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya terlebih dahulu. Minta ketua kelas Alim, ya, silakan dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nur Alim, semoga dengan berdoa ya pembelajaran kita menjadi lebih lancar ya, memberikan kelancaran dan diberkahi. Nah, selanjutnya Ibu akan absen ya, absen terlebih dahulu. Akbar Reski Ramadan, Asi Suara Kurniati, Bidadari Anggun Andini, Diagina Putri, Elsa Seri Rahmayani, Gustina Zahri, Haisa, Lala, Laura Stella, Fikri Imawan, Muhammad Nur Adriansah, Maria Alfiana, Marina, Muhammad Aslam, Nazira, Nur Alim, Putri Nafasa, Raja Nur Hafiza, Raja Dwi Ayu, Selina. Berarti untuk hari ini hadir semua ya. Sebelum Ibu mulai ke materi pembelajaran hari ini, apakah kalian masih ingat ya materi pelajaran sebelumnya? Jadi tentang apa materi yang sebelumnya kita pelajari? Tentang manusia purba Indonesia ya. Nah, sekarang Ibu minta Akbar. Akbar, coba kamu jelaskan ya apa yang dimaksud dengan manusia purba, dan juga kamu jelaskan ya perbedaan antara manusia purba Indonesia. Silakan. Manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman prasejarah. Ada 3 jenis manusia purba. 1 megatropis, 2 pithecanthropis, dan 3 homo. Iya, bagus ya. Ada yang mau tambahkan? Ada yang mau menambahkan? Silakan Bapak. Megatropus adalah manusia besar, sedangkan pithecanthropus adalah manusia kera yang sudah berjalan dengan tegak, sedangkan homo adalah manusia purba yang menyerupai manusia modern. Ya, itu perbedaannya antara manusia jenis Megatropus, Pithecanthropus, dan jenis Homo sapiens. Ya, bagus ya. Berikan aplaus dulu untuk Akbar dan Lola.
ulangi dulu slide-nya. Ya, sudah terlihat? Sudah? Baik, sudah ya ini. Sudah terlihat dengan jelas? Materi kita ya hari ini adalah kita akan belajar tentang ya asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, yang mana manfaat dari mempelajari materi ini adalah ya kita bisa mengenal ya tahu dari mana asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, adapun kompetensi dasar ya dan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Kompetensi dasar untuk materi ini berada di KD 3.3. Untuk pengetahuan yaitu menganalisis asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, ras Proto Melayu, Deltro Melayu, dan Melanesoid. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya itu di 4.3, yaitu mana nanti kalian ya menyajikan kesimpulan-kesimpulan dari informasi mengenai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, ras Proto Melayu dan Deltro Melayu dalam bentuk tulisan. Nah, untuk tujuan pembelajaran materi ini setelah mengikuti ya proses pembelajaran ya dengan menggunakan model problem based learning ya, atau PBL. Jadi diharapkan kalian semua mampu menganalisis tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu khususnya ras Proto Melayu dan Deltro Melayu, serta yang menyajikan hasil asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, ras Proto Melayu dan Deltro Melayu dalam bentuk tulisan atau bentuk lain dengan tepat. Ini tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, ya Ibu minta kalian untuk menyimak video yang akan Ibu putar. Video ini kalian simak, kemudian tuliskan informasi yang kalian anggap penting. Nanti setelah Ibu putarkan video ini, silakan kalian tanggapi. Paham?
menanggapi dari apa yang sudah kalian dengar, yang sudah kalian lihat dari video. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Ya, Mbak Lina, silakan. Baik Bu, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman. Di antaranya keanekaragaman suku, budaya, ras, rumah adat, baju adat, serta memiliki kekayaan alam flora dan fauna yang sangat melimpah. Iya, ya. Nah, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, asik. Cukup 2 saja ya. Asik, silakan. Ada oleh Malina bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman yang menjadikan Indonesia sebagai suatu bangsa yang multikultural dalam beragam budayanya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus saling menghormati dan saling menjaga toleransi bersama lain. Iya. Nah, berikan aplaus dulu untuk Malina dan Asik. Baik, terima kasih atas penyampaiannya ya untuk video tadi. Ini bercerita tentang yang memperkenalkan kepada kita akan ya bahwa Indonesia ini ya kaya akan suku dan bangsa. Selanjutnya ada gambar ya, yang kedua ada gambar yang ditampilkan gambar. Nah, sekarang coba kalian cermati gambar yang di depan ini, yang di slide. Silakan dicermati ya, gambar apa ini? Gambar apa, Nak? Gambar apa? Peta, ya, peta. Peta apa ini? Ada yang tahu? Peta apa? Yang Naziro? Peta Indonesia. Ya, peta Indonesia ya, ini menurut Nazira. Baik, ada lagi menurut yang lain? Ya, silakan Selina. Menurut saya itu peta persebaran ras Proto Melayu dan Proto Melayu. Ya, peta persebaran ras ya Proto Melayu dan Proto Melayu. Ya, ini adalah ya peta persebaran ras ya Proto Melayu dan Proto Melayu. Nah, kalau kita lihat di sini ya kan, ini ada panah ya berwarna merah dan hijau. Nah, merah ini ya ini merupakan rute dari proses persebaran ras, yaitu ras Proto Melayu. Sedangkan yang berwarna hijau ya, panah yang menunjukkan warna hijau ini adalah merupakan ya proses atau alur ya rute persebaran ras Proto Melayu. Nah, ini adalah peta ya, peta persebaran ras. Nah, jadi pertanyaannya dari mana? Ya kan, dari mana sebenarnya asal usul nenek moyang bangsa Indonesia itu, ya kan, dan bagaimana proses migrasi dan penyebaran ras tersebut. Nah, ras Proto Melayu dan ras Proto Melayu. Nah, ini akan Ibu tampilkan ya sedikit tentang teori. Jadi ya ada banyak sekali teori yang menjelaskan tentang ya asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di sini ada 4 ya ditampilkan. Yang pertama adalah bisa dilihat, bisa terbaca tidak yang di belakang? Coba si Fikri, ya Fikri coba baca yang pertama Fikri. Menurut siapa itu Fikri? Menurut ini nak ini Profesor bisa? Bangsa Indonesia berasal dari daratan Asia. Ya, yang kedua Fikri? Bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Yang menurut Profesor Dr. Rom, ya. Nah, menurut Profesor Dr. Haji Kiron, bahwa bangsa Indonesia berasal dari Asia bagian tengah. Nah, sedangkan menurut Profesor Dr. Rom, bangsa Indonesia berasal dari daratan Asia, ya maaf ya. Untuk Dr. Haji Kiron berpendapat bahwa bangsa Indonesia ya berasal dari daratan Asia. Menurut Rom, bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Nah, berikut
menjelaskan bahwa bangsa Indonesia itu bukan berasal dari mana-mana, melainkan dari Indonesia itu sendiri. Nah, jadilah sebenarnya ya banyak sekali teori-teori lain ya. Ini yang dipaparkan ini hanya sebagian, hanya 4 teori saja. Nah, sebenarnya masih banyak lagi teori-teori lainnya yang menjelaskan ya tentang asal usul bangsa Indonesia. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya, ya silakan ya kalian bentuk kelompok. Kita akan berdiskusi ya. Nah, sudah Ibu bagikan kemarin ya di melalui WhatsApp kelompoknya. Silakan sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok. Dan Ibu kasih waktunya 5 menit. Silakan dibentuk kelompoknya ya. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah duduk berdasarkan kelompok? Sudah. Ya, jadi kelompok 1 itu ada Dianita, kemudian ada Elsa, Akbar, Raja, Nurhaliza, dan Putri Natasha. Mana posisinya nih? Ya, kelompok 1 ya. Dari kelompok 2 ada Muhammad Nur Adriansa, ada Lala, kemudian Muhammad Fikri ya, Fikri Irmawan. Lanjut Maria Alfiana dan Selina. Mana kelompok 2? Ya. Berikut kelompok 3 Marlina. Yang kedua ada Gustina Zahri, ya, Raja Dwi, Muhammad Asnan, Bidadari Anggun Andini, dan ya, Bidadari Anggun Andini. Ada 5 orang ya. Mana kelompok 3? Ya, baik, kelompok terakhir yaitu ada Nur Alim, ya, yang kedua ada Nazira, ya, yang ketiga Faisal, yang keempat Asih, dan yang terakhir ada Laura Stella. Ada mana? Ya, kelompok 4. Baik. Nah, kalau sudah duduk berkelompok, ya ini Ibu akan bagikan LKPD, ya LKPD-nya. Mana? 3 ya. Nah, kalian baca dulu ya petunjuk yang ada di LKPD itu, ya, dibaca petunjuknya. Jadi kalian silakan ya kan, di petunjuk itu kegiatannya silakan baca, ya, baca dan pahami materi tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, khususnya ras Proto Melayu dan Metro Melayu, ya. Nah, di buku paket sejarah Indonesia silakan. Kemudian jika telah memahami materi yang telah dibaca, selanjutnya ya kerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berisi soal-soal, kan? Silakan dikerjakan. Berikut ya, selain buku paket ya sejarah Indonesia yang kalian punya sebagai sumber, kalian bisa ya mencari sumber lain atau buku yang lain. Perbolehkan ya memperbanyak sumber, atau dari internet juga boleh ya, ditambahkan ya sumber dari internet untuk mencari jawabannya. Nah, selanjutnya kalian buat laporan ya, laporan secara berkelompok. Jadi satu kelompok cukup hanya 1 saja laporan ya, hasil diskusi. Nanti di akhir kalian kumpulkan ya. Paham? Silakan bekerja secara berkelompok, diskusikan.
kaji dulu teori-teori ya tentang asal usul nenek moyang Indonesia tadi. Lalu kalian berikan pendapat. Lalu kelompok kalian bagaimana nih yang mendekati. Nah, lalu karena itu kami berikan juga alasannya. Mengapa kalian memilih teori tersebut? Ya, paham ya? Kelompok 2 ya, kalian jelaskan nanti tentang wilayah kepulauan Indonesia ini kan kedatangan berbagai bangsa kan ya, kelas Melayu ada Pulau Melayu ada Pulau Melayu. Nah untuk kelompok 2 kalian bahas tentang bagaimana ya proses migrasi ras kelompok Melayu di Indonesia ya, cari dari berbagai sumber. Untuk kelompok 3 itu membahas tentang ras Pulau Melayu ya Pak ya, kelompok 3 ya. Nah, bagaimana proses migrasi dan persebaran ras Pulau Melayu kalian bahas. Terakhir kelompok 4 kalian membahas bagaimana keterkaitan ya antara ras asal usul nenek moyang bangsa Indonesia dengan kebudayaan Silakan. Mohon kerjasamanya ya, kerja secara bersama-sama kelompok. Ada yang mau ditanyakan tidak? Paham ya dengan tugasnya? Silakan diberikan waktu 20 menit ya dari sekarang. Yuk diskusi. Ya, silakan aja kalau nggak paham tanyakan ya. Laporan berdasarkan masalah masing-masing lah. Masalah masing-masing. Ini tetap kalian simpan di jari. Masalah
Semuanya ya. Sekarang bahas yang sesuai dengan juga ya. Itu sesuai dengan ayo kerjasama ya. Kerjasama. Diskusikan. Siap? Belum. Silakan dilanjutkan. Di sini, pakai ini.
Ya. Sudah. Ya, kelompok 2 sudah siap nih ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Sedikit lagi. Ayo semangat. Kelompok 3. Kelompok 3. Sedikit lagi. Kelompok 4 masih belum ya? Tak masalah nanti bawanya catatannya gitu. Tapi yang dia KPD isi, tapi isi nanti baik, tinggal 5 menit ya waktunya untuk waktu diskusinya tinggal 5 menit. Silakan yang belum selesai diselesaikan, masih ada waktu 5 menit. Nah setelah itu kita akan konsentrasi ya di sini ya. Di sini kita akan konsentrasi. Di kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Tinggal kelompok 3 dan kelompok 4 ya, yang masih belum ya. Silakan. Kelompok 3, kelompok 4 ada masalah? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada? Tidak. Kelompok 3 sama ya, di apa namanya asnan. Ya, jadi yang dibahas itu adalah masalah panas plastiknya gitu, semua. Ini paling modal yang 1, kalian kelompok 3, ini masalah nomor 3 disampaikan. Sudah? Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 3? Sudah? Kelompok 3? Sudah ya? Oke, kelompok 4? Sudah, baik. Kalau sudah, pasti semuanya sudah selesai ya? Baik, untuk presentasinya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke diskusi ya.
diskusi. Kemudian kita akan masuk ke tahap presentasi. Nah, untuk presentasi ya, semua kelompok ini ya secara bergantian maju ke depan. Ya, secara bergantian maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Kita persilakan ya mulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Nah, kelompok 1. Siap ya? Siap, baik. Silakan kita persilakan kepada kelompok 1. Biar lebih semangat kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Di sini aja Kak, di depan ini. Di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan atau menyampaikan hasil diskusi kami dengan soal ada beberapa teori yang disampaikan oleh beberapa para ahli tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut kelompok Anda, berdasarkan peta persebaran ras nenek moyang bangsa Indonesia, dari manakah asal daerah nenek moyang bangsa Indonesia? Berikan alasan. Kepada teman kami Diana Putri, dipersilakan membaca. Menurut kelompok kami ada 4 teori yang menyatakan kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama adalah teori Yunan yang dikemukakan oleh Robert Baron van Gelder. Menurut beliau, nenek moyang bangsa Indonesia yang menurunkan generasi paling banyak sekarang ini berasal dari benua Asia, Yunan, Cina Selatan. Pendapat Gelder didukung bukti berupa kesamaan peninggalan benda-benda antara daerah Yunan dan Indonesia. Benda-benda yang sama itu antara lain kapak lonjong dan kapak persegi. Nenek moyang yang berasal dari Yunan migrasi ke Kepulauan Indonesia karena terdesak oleh bangsa lain yang lebih kuat. Berdasarkan penelitiannya, von Gelder berargumen jika asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Diterangkan olehnya bahwa semenjak tahun 2000 sebelum Masehi dengan tahun 500 sebelum Masehi telah terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunan, Cina Selatan ke daerah-daerah di Asia bagian selatan termasuk dengan kepulauan Indonesia. Teori kedua adalah teori Taiwan yang dikemukakan oleh Peter Galloway. Menurut teori Taiwan, nenek moyang Indonesia berasal dari kepulauan Formosa yang terletak di Taiwan. Peter Galloway selaku pencetus teori ini menekankan bahwa bahasa Nusantara dikembangkan dari rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh leluhur bangsa kota di kepulauan Formosa. Teori ini juga didukung oleh Harry Truman Simanjuntak, seorang arkeolog asal Indonesia dan profesor riset dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang mendalami bidang prasejarah. Yang ketiga adalah teori Nusantara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin menentang semua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Ia berpendapat bahwa asal bangsa Indonesia adalah dari bangsa Indonesia itu sendiri. Bahkan bangsa-bangsa lain yang ada di wilayah Asia berasal dari Indonesia. Pendapat Muhammad Yamin didukung oleh suatu pernyataannya tentang blood and bread on Chitoria. Berarti adalah daerah dan tanah bangsa Indonesia adalah berasal dari Indonesia sendiri. Ia menyatakan bahwa fosil dan artefak lebih banyak dan lengkap ditemukan di wilayah Indonesia dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Asia. Misalnya dengan penemuan manusia purba sejenis Homo solensis dan Homo wajakensis. Yang keempat adalah teori Out of Africa yang dikemukakan oleh Mark Limon. Ia mengemukakan bahwa berdasarkan bukti genetik manusia modern zaman sekarang, Homo sapiens berasal dari dataran Afrika. Homo sapiens memang berasal dari Afrika, lalu bergerak dan bermigrasi ke tempat lainnya sekitar 2000 tahun hingga 1000 tahun yang lalu. Baiklah, sekian dari diskusi kami. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Ya,
Dipersilakan untuk kelompok yang lain ya untuk menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Ada kelompok yang mau bertanya? Ya, silakan, Malina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, nak, berdiri. Yuk, berdiri ya. Kami dari kelompok 3 akan menanyakan pertanyaan ke kelompok 1. Menurut Muhammad Jami, ini oleh bangsa Indonesia berasal dari negara Indonesia sendiri, bukan dari daerah lain. Pendapat Muhammad Jami ini didukung dengan alasan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, pendapat Muhammad Yamin didukung oleh suatu pernyataannya tentang God Unbranded Uchiroya. Berarti adalah daerah dan tanah bangsa Indonesia adalah berasal dari Indonesia sendiri. Ia menyatakan bahwa fosil dan artefak lebih banyak dan lengkap ditemukan di wilayah Indonesia dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Asia. Misalnya dengan penemuan manusia purba sejenis Homo soloensis dan Homo wajakensis. Bagaimana, Malina? Sudah? Sudah bisa dipahami? Silakan. Lagi? Ada lagi? Kelompok lain? Asih, ya silakan Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut teori of Afrika, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Apa yang mendasari kajian teori ini? Menurut kelompok kami, teori of Afrika didasarkan pada pendekatan genetik mengenai asal-usul geografis dan migrasi awal manusia modern. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Akbar. Bukti utama teori ini adalah peta persebaran DNA yang menunjukkan persebaran dari benua Afrika dengan melihat mtDNA atau mitochondrial DNA dan Y-DNA atau DNA pada kromosom Y pada laki-laki. Jadi, kajian dasar teori ini adalah berdasarkan pendekatan genetik yang teori ini dikemukakan oleh Mark Inghorn. Ya, terima kasih ya Asih. Ada lagi kelompok lain? Yang masih ada ya silakan. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan dari beberapa teori yang telah kalian paparkan, menurut kalian teori manakah yang paling benar? Menurut kelompok kami, teori yang paling banyak disetujui oleh para ahli barat adalah teori Yunani. Pendapat ini didukung bukti berupa kesamaan peninggalan benda-benda antara daerah Yunan dan Indonesia. Benda-benda yang sama itu antara lain tapak lonjong dan tapak persegi. Ya, itu jawaban dari kelompok penyanyi. Bagaimana? Bu. Sekian dari presentasi kami, terkurang atau terlebih kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan atas dulu untuk kelompok penyanyi. Oke, kita lanjut ya. Lanjut kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan maju ke depan. Nah, biar kelompok 2 semangat, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami yang
menurut kelompok kami, proses migrasi dan persebaran suku Melayu itu bangsa Tongkol Melayu adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang datang ke Indonesia pada sekitar 1500 sebelum Masehi. Bangsa ini masuk melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan timur. Bangsa Tongkol Melayu atau Melayu Tua memiliki kebudayaan yang lebih maju saat ini. Adapun buktinya adalah banyaknya peralatan yang terbuat dari bambu yang dihaluskan, salah satunya kapak persegi, ada juga kapak lonjong. Bangsa Tongkol Melayu pada awalnya tersebar di Madagaskar sampai pada Pulau paling timur di Pasifik. Setelah itu mereka memasuki provinsi Yunnan di Cina Selatan dan bermigrasi ke Indochina yang hingga akhirnya masuk ke Kepulauan Indonesia. Suku yang tergolong suku bangsa Tongkol Melayu adalah suku Sasak, Toraja, Dayak, dan Nias. Bangsa Tongkol Melayu masuk ke Indonesia membawa kebudayaan yang disebut dengan Tikum yang tersebar dari wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Dari presentasi tadi, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk kelompok kami? Ya, silakan, Akbar. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi Porto Melayu? Dari pertanyaan tersebut, jawabannya Menurut kelompok kami, faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi Porto Melayu yaitu 1. Perperangan antar suku, 2. Misalkan suku kuliah dari Asia Tengah, 3. Bencana alam berupa banjir akibat meluapnya sungai-sungai di wilayah Lombok Utara. Ya, mungkin ada lagi, ya, ada lagi dari kelompok lain, ya, tanggapan atau pertanyaannya silakan. Siapa dulu nih? Ya, Nasila dulu ya, kelompok 4, silakan. Pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok penyaji. Baik, saya dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan. Jelaskan bagaimana untuk persebaran ras Tongkol Melayu di Indonesia. Ya, bagaimana persebaran? Menurut kelompok kami, rute persebaran bangsa Tongkol Melayu ke Indonesia ada dua jalur, yakni barat dan timur. Rute barat, Yunan, Thailand, Semenanjung Melayu, Sumatera, menyebar ke seluruh Indonesia, terutama bagian barat. Rute timur, Yunan, Vietnam, Taiwan, Pulau Filipina, Sulawesi, tersebar ke seluruh Indonesia, terutama bagian timur. Ya, satu lagi tadi ya dari Makinat. Ya, ada pertanyaan Makinat untuk beberapa penyaji, silakan. Baiklah, pada kelompok 2 akan menjawabkan pertanyaan itu bagaimana cara membuat kapak lonjong dan kapak persegi. Kemudian pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Murni. Kapak lonjong, bahan yang digunakan adalah batu sungai atau batu dan berwarna hijau tua. Langkah selanjutnya pemasangan tangkai kapak. Tangkainya berfungsi untuk dipegang oleh pengguna. Tangkai ini dipasang dengan cara masukkan mata kapak ke dalam lubang yang sudah dibuat pada ujung tangkai untuk mengikat tongkat pada mata kapak. 2. Kapak persegi dibuat dari batu api yang telah diasah hingga ujungnya menjadi tajam. Cara pembuatan batu api dipotong terlebih dahulu sesuai dengan ukuran dan bentuk kaki persegi. Pada mulanya kapak ini masih digunakan dengan cara dipegang secara langsung. Namun seiring perkembangan zaman, kapak persegi dipasang dengan tongkat yang sudah diberi lubang. Kemudian batu yang telah diasah masukkan ke dalam lubang pada ujung tongkat. Kemudian diikat dengan siku. Ya, itu tadi penjelasan dari penyaji ya tentang bagaimana pembuatan peralatan dari kapak tadi atau khususnya peralatan neolitikum, kapak persegi dan kapak lonjong. Ya, bagaimana dengan yang bertanya, Imamina kelompok 3? Sudah jelas nak? Sudah. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, itu tadi penjelasan kelompok penyaji yang sudah dua kelompok ya, menjelaskan tentang
Kemudian kita lanjutkan. Ya, lanjutkan ya. Masih ada dua kelompok. Untuk kelompok 3, siap kelompok 3? Siap. Baik, silakan membahas tentang proses migrasi dan persebaran ras Geontol Melayu. Berikan aplaus dulu untuk kelompok penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana proses migrasi dan persebaran ras Geontol Melayu dan Geontol Melayu. Geontol Melayu adalah ras yang datang dari Turki atau Filipina bagian utara, kemudian masuk ke Indonesia melalui jalur barat, yaitu melalui Semenanjung Melayu, terus ke Sumatera dan kemudian tersebar ke wilayah Indonesia yang lain. Jalur persebaran Geontol Melayu yaitu dari Yunani. Mereka menuju ke Indonesia menggunakan perahu bercandi melalui jalur barat. Adapun jalur yang dilalui adalah Vietnam, Semenanjung Melayu, terus ke Sumatera, Jawa dan kemudian tersebar ke wilayah Indonesia yang lain. Baiklah, penjelasan dari teman saya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok 1. Silakan. Yang bertanya, Elsa. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, kapan golongan Melayu Muda atau Geontol Melayu datang ke Kepulauan Indonesia dan budaya apa yang mereka bawa serta dari mana kebudayaan itu berasal? Baiklah, jawaban akan dijawab oleh Asmi. Yang mana golongan Geontol Melayu terlibat buat Indonesia sekitar 200 tahun. Yang golongan tersebut datang sambil membawa kebudayaan logam yang berasal dari Islam Nusantara. Apakah sudah cukup jelas? Ada lagi kelompok lain? Silakan Selina. Kami dari kelompok 2 akan menanyakan pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskan salah satu bentuk teori dari bangsa Indonesia menurut Von Heijden. Menurut Heijden, nenek moyang bangsa Indonesia yang menentukan generasi paling banyak sekarang ini berasal dari dunia Asia, Yunan, Cina Selatan. Pendapat Heijden didukung bukti berupa kesamaan peninggalan benda-benda antara daerah Yunan dan Indonesia, antara lain kapal Lonjong dan kapal Asli. Apakah jawaban ini jelas? Tidak. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 apa yang menyebabkan nenek moyang yang berasal dari ini bermigrasi ke Pulau Nusantara? Karena terdata oleh bangsa lain yang lebih kuat. Selain itu, mereka hidup di alam yang tidak banyak memberikan kesejahteraan hidup. Apakah sudah cukup jelas? Ya, apakah masih ada yang mau menanggapi dari kelompok penyaji dari pembahasan yang disajikan ya oleh kelompok penyaji? Sudah jelas nak? Sudah. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah. Jelas paham ya? Oke baik. Kelompok penyaji kalau tidak ada, ya silakan ditutup. Sekian dari kami. Baiklah teman-teman, sekian dari kami. Itulah presentasi yang kami bisa tampilkan. Kalau kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman. Tentang apa tadi? Proses migrasi ras Geontol Melayu atau Melayu Muda. Nah, kita lanjutkan ya terakhir di kelompok 4. Kelompok terakhir dipersilakan untuk menyajikan hasil
hasil diskusinya. Kelompok 4. Ayo semangat Kak, berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Semangat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, kami akan menjelaskan bagaimana keterkaitan migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dengan perkembangan budaya Nyalekiko. Nah, baik, konten ini akan dijelaskan oleh teman kami kepada Nazira. Silakan. Menurut Dr. Andes Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari hulu sungai besar Asia yang datang ke Indonesia secara bergelombang. Gelombang pertama dari tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi dengan ciri-ciri kebudayaan Neolitikum dengan perahu bercantik satu. Dan gelombang kedua pada tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi dengan menggunakan perahu bercantik dua. Zaman batu atau zaman Neolitikum ini merupakan zaman termuda dari urutan zamannya. Ciri khas pada zaman ini adalah alat-alat yang dipergunakan telah diasah lebih halus dan bentuknya telah semakin baik. Dan pada zaman ini telah dikenal bahan untuk membuat alat dan kegiatan. Peninggalan kebudayaan peralatan yang menonjol pada zaman batu adalah kapak persegi dan kapak tonjong. Penyebaran kebudayaan pada zaman itu menunjukkan penyebaran bangsa Melayu atau Indonesia yang menghuni Nusantara sebagian bangsa imigran dari Asia Tenggara. Kebudayaan ini karena adanya imigrasi penduduk suku Melayu dari Cina Selatan ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Menurut R. Simono, kebudayaan Neolitikum inilah yang menjadi dasar kebudayaan Indonesia sekarang ini. Berdasarkan alat-alat batu yang ditemukan, hasil dari kebudayaan pada zaman Neolitikum di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kapak persegi dan kapak tonjong. Ini tadi pengertian dari teman-teman, tadi pengertian dari kami yaitu bagaimana keterkaitan migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dengan perkembangan budaya Neolitikum. Nah, baik teman-teman, apakah ada tanggapan dari pengertian dari kami? Silakan. Ya, Ibu silakan untuk menanggapi ya. Kelompok 1, kelompok 2, silakan apakah ada tanggapan dari kami? Kelompok 3. Oke, silakan. Mereka pada kelompok 3 akan menanyakan pertanyaan ke kelompok 4. Apa saja peninggalan kebudayaan pada zaman Neolitikum selain kapak persegi dan kapak tonjong? Oke, baik, terima kasih Mbak Lina. Baik, jawabannya akan dijawabkan oleh teman kami, siswa. Kepada siswa, silakan. Peninggalan dari kebudayaan Neolitikum yang biasanya kita dengar yaitu kapak persegi dan kapak tonjong. Tapi selain itu ada juga peninggalan dari kebudayaan Neolitikum yaitu alat segi, gurdi dan pisau, perhiasan, gerabah, dan alat pemukul kulit kayu. Oke, baik, kita dijawab dari kelompok kami. Apakah sudah diterima jawaban dari kelompok kami? Oke, terima kasih. Apakah dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada tanggapan? Oke, silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 bertanya ke kelompok 4. Apa saja ciri-ciri kebudayaan Neolitikum menurut kelompok kalian? Oke, terima kasih Putri Natasha. Oke, jawaban dari kalian akan dijawabkan oleh teman kami, Aisyah. Kepada Aisyah, dipersilakan. Zaman batu atau Neolitikum ini merupakan zaman termuda dari urutan zaman. Ciri khas pada zaman ini adalah alat-alat yang digunakan telah diasah lebih halus dan bentuknya telah semakin membaik. Dan pada zaman ini telah dikenal bahan untuk membuat alat dari kayu hias. Apakah sudah diterima jawaban dari kami? Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada kelompok 2, silakan. Kebudayaan Neolitikum dikatakan adanya migrasi penduduk Proto Melayu dari Yunan yang Selatan ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Suku apa saja yang ada di Indonesia yang merupakan imigrasi dari penduduk Proto Melayu dari Yunan, Cina Selatan? Oke, jawaban dari ATC yang dijawab oleh teman kami, Salasnya. Silakan. Ya, kebudayaan ini dikarenakan adanya imigrasi dari penduduk Proto Melayu dari Yunan, Cina Selatan ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Suku-suku yang merupakan imigrasi dari penduduk Proto Melayu dari Yunan yang ada di Indonesia yaitu suku Nias, suku Kosa, suku Sasa,
sudah diterima. Terima kasih. Apakah lagi ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Tadi dari kelompok tadi jawabannya dibilang ya berdiri siapa? Sina. Ya, dalam semuanya suku Nias, suku Dayak, suku Sasak, suku Batak. Sedangkan tadi dia dibilang suku Torosa. Itu bukan Torosa, Toraja. Maaf kalau salah. Itu Toraja. Ya. Baik, mungkin itu ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Baik, jika tidak ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok kami, maka kami tutup presentasi dari kami tutup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompok dan baik, itu tadi penyajian ya dari kelompok 1 yang menyajikan tentang teori-teori tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kelompok 2 juga sudah tadi menyajikan tentang bagaimana proses migrasi dan persebaran ras Rokok Melayu ya, kelompok 2 ya. Kelompok 3 juga sudah menyajikan tentang bagaimana proses migrasi ya dan persebaran ras Melayu atau Melayu muda. Terakhir tadi sudah dijelaskan dan disampaikan ya oleh kelompok penyaji dari kelompok 4 tentang bagaimana keterkaitan ya antara kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia ya, keterkaitan antara migrasinya nenek moyang bangsa Indonesia dengan berkembangnya kebudayaan batu baru atau Neolitikum. Nah di sini ya Ibu akan memperkuat kembali gitu ya materi yang sudah kalian bahas. Mungkin tadi ada beberapa ya sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih ya kepada anak-anak Ibu semua sudah semangat gitu ya mengikuti diskusi kelompok ini ya dengan semangat dan dengan baik juga gitu kan. Ya berikan aplaus dulu untuk kita semua. Baik, ada pun tambahan ya yang mau Ibu sampaikan di sini. Jadi yang disajikan oleh kelompok 1 tadi udah pas ya. Jadi kita sepakat ya bahwa lihat lagi LKPD-nya. Yang kelompok 1 tadi bahwa kita sepakat bahwa teori mana nih yang mendekati tentang asal daerah nenek moyang Indonesia. Tadi sudah dijawab oleh kelompok 1 yaitu teori Yunan. Nah, kelompok lain bagaimana? Sama ya. Oke, kita sepakat. Mengapa teori Yunan? Nah, ada 4 tadi. Teori Yunan, ada teori Taiwan, ya, ada teori Nusantara dan teori Afrika. Ya, ada 4 teori tadi yang dibahas oleh kelompok. Dan kita sepakat bahwa teori Yunan adalah yang kita pilih gitu ya untuk menjelaskan asal daerah nenek moyang Indonesia, bangsa Indonesia dari Yunan. Ya, alasannya mengapa? Karena yang pertama alat yang dibawa ya, yang sesuai yang disampaikan oleh penyanyi tadi, alat yang dibawa oleh masyarakat ya di Indonesia itu mirip gitu antara kebudayaan atau alat yang dibawa oleh bangsa Indonesia dengan peralatan yang ada di bagian Cina Selatan gitu ya, memiliki persamaan. Nah, selain itu juga bahasa yang digunakan oleh orang Indonesia dengan bahasa yang ada di daerah Cina Selatan ya, itu adalah juga mirip gitu ya, bahasanya yaitu bahasa Austronesia. Jadi kita sepakat bahwa nenek moyang Indonesia kita berasal dari Yunan, Cina Selatan. Nah, berikut yang kelompok 2 tadi. Yang kelompok 2 sudah menyajikan tentang bagaimana proses migrasi ras. Nah, ternyata tadi ada 2 ya, ada 2 jalur yang ditempuh. Saya kembali lagi ke slide. Ya, ke slide PowerPoint yang Ibu sajikan ya. Ini ada peta tadi ya, peta persebaran ras. Nah, ini yang
Yang dibahas oleh kelompok 2 yang ini tadi Kak ya. Yang berwarna merah, jalurnya yang tanah yang berwarna merah, tentang migrasi ras kelompok Melayu gitu. Nah, ini ada 2 jalur tadi disampaikan kan oleh kelompok penyaji bahwa kelompok Melayu ini ya masuk atau melakukan migrasi ke Indonesia itu melalui 2 jalur. Jadi dari Minang atau Cina Selatan menyebar ke arah 2 arah yang 2 jalur. Ada dari jalur barat ya dan jalur di timur. Nah, dengan membawa 2 kebudayaan yang berbeda. Kalau jalur barat tadi membawa kebudayaan apa? Kapak ya. Kapak persegi. Sedangkan di jalur timur membawa kebudayaan berupa kapak lonjong. Nah, sekarang kita mau tanya ini, mau bertanya ya, mengapa ya 2 kapak ini berbeda tadi ya? Mengapa disebut dengan kapak lonjong, kapak persegi? Ayo, siapa yang tahu? Mengapa disebut dengan kebudayaan kapak? Yang satunya kapak lonjong, satunya lagi kapak persegi. Bisa lihat? Karena bentuk kapaknya, ya, karena bentuk kapaknya yang berbeda. Satu berbentuk lonjong, satu lagi berbentuk persegi. Ya, silakan nanti di bahan ajar yang sudah diberikan itu ada gambar Kak ya, Ibu masukkan di situ. Ya benar ya. Jadi yang membedakan itu adalah bentuk dari alat tadi. Satunya itu berbentuk persegi, makanya dibilang kapak persegi, dan yang satunya berbentuk lonjong. Untuk ras kelompok Melayu sudah jelas. Dia kelompok Melayu tadi bedanya apa? Ada suku bangsa ya. Untuk kelompok Melayu sebelumnya yang termasuk suku bangsanya apa saja? Tadi apakah dipaparkan? Sudah ya? Oke, apa saja tadi? Ada suku Sasak, Nias, Raja, suku Dayak, suku Batak ya. Jadi suku-suku pedalaman itu termasuk suku kelompok Melayu ya, termasuk di dalam ras kelompok Melayu. Termasuklah suku Batak juga demikian. Nah, kemudian yang untuk ras kelompok Melayunya dibahas oleh kelompok 3 tadi ya. Nah, kelompok 3 sudah membahas migrasi ras kelompok Melayu. Nah, sudah jelas yang dibahas oleh kelompok 3? Sudah. Ya sudah. Nah, bedanya apa? Kalau di kelompok Melayu itu hanya migrasinya itu hanya 1 jalur. Jalur apa tadi? Jalur barat atau timur? Barat. Ya, jalur barat. Dengan membawa kebudayaan, ditambahkan di sini di samping yang disajikan oleh penyaji tadi, mengatakan bahwa ada kebudayaan berupa logam ya yang dibawa, yaitu ada perunggu dan besi. Nah, selain itu juga ya ada kebudayaan batu yang dibawa oleh ras Jepro Melayu ya, yaitu batu besar atau kebudayaan megalitikum. Nah, apa saja kebudayaan megalitikum itu? Di antaranya ada menhir ya, ada dolmen, ada sarkofagus, ada kemudian berendak ya kan? Nah, itulah kebudayaan megalitikum itu sebagai tambahan dari itu ya. Oke, baik, kelompok 4 tadi juga sudah sangat jelas ya sampaikan keterkaitan antara migrasinya ras nenek moyang Indonesia dengan kebudayaan neolitikum. Jadi sudah cukup jelas ya pembahasan kita hari ini. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Ayo kesimpulan dari yang sudah kita pelajari ya, yang sudah kita diskusikan, kita presentasikan. Nah, ada tidak yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, 1 Muhammad Nur Alim ya, Nur Alim. Sebentar Nur Alim, ada lagi? Ada lagi tidak? Ada lagi? Tidak. Ya, kalau gitu Nur Alim sendiri. Ya silakan Nur Alim. Coba kamu simpulkan ya. Baik, saya menjelaskan kesimpulan dari asal-usul berdasarkan nenek moyang bangsa Indonesia. Dari pelajaran kita hari ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu asal-usul berdasarkan nenek moyang bangsa Indonesia dijelaskan oleh beberapa teori, misalnya
teori Yunan, teori Taiwan, teori Nusantara, dan teori of Afrika. Tetapi teori yang paling banyak disetujui oleh bangsa Barat adalah teori Yunan yang dikemukakan oleh Robert Brown and Galter karena memiliki kesamaan peninggalan benda-benda antara daerah Indo dan daerah Yunan. Wilayah Pulau Nusantara kedatangan berbagai bangsa dari Asia Tengah seperti 1. Bangsa Melanesia, pedagang Papua Melanesia diperkirakan datang pada tahun 100.000 tahun lalu. Yang kedua, bangsa Melayu tua atau disebut dengan Proto Melayu diperkirakan datang sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Yang ketiga yaitu bangsa Melayu muda disebut dengan Teotro Melayu diperkirakan datang sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa-bangsa inilah yang akhirnya hidup menyatu dengan penduduk setempat dan inilah yang disebut dengan nenek moyang bangsa Indonesia. Baik. Ya, terima kasih Nur Ali. Berikan aplaus untuk Nur Ali. Nur Ali yang sudah mengumpulkan ya pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, selanjutnya Ibu minta tadi tugasnya ya dikumpulkan. Nah, sekarang ya dikumpulkan, ayo sini. Ada KPD-nya. KPD dikumpulkan. Kelompok 3, kelompok 1. Terima kasih. Nah, kita ya mereview kembali apa-apa yang sudah kita pelajari. Nah, jadi apa saja yang sudah kita pelajari, materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, silakan Justina Sari. Hari ini kita sudah belajar materi tentang asal usul daerah dan bahasa Indonesia, persebaran bangsa Proto dan seluruh Melayu. Ya, persebaran ras Proto Melayu dan Negro Melayu serta ada teori-teori tadi yang disampaikan. Nah, ini sudah jelas ya, sudah terrealisasi semua ya. Baik, sekarang untuk lebih supaya kalian itu lebih memahami ya materi yang sudah kita kaji hari ini, yang sudah kita bahas ya pagi hari ini, Ibu akan memberikan penugasan. Nanti tugasnya kalian buat di rumah ya. Nah, itu Ibu kirim melalui Google Classroom. Ya, apakah kalian sudah masuk atau bergabung ke Google Classroom-nya? Nak? Sudah ya, ini kemarin Ibu berikan. Untuk kelas 10-nya juga, ini kodenya Nak. Ya, kode kelasnya. Silakan bergabung di Google Classroom ini bagi yang belum ya. Nah, bagi yang belum, silakan bergabung. Di situ Ibu sudah men-share ya tugas. Ada soal uraian. Ya, silakan nanti kalian kerjakan dan kapan dikumpulkan? Kapan? Secepat mungkin ya. Jadi nanti pulang ke rumah kerjakan, kemudian kalian kalau sudah selesai kalian fotokan gitu ya, kalian kerjakan di buku tugasnya, fotokan dan kirim kembali ke Google Classroom-nya. Bisa dipahami? Ya, itu untuk penugasan. Nah, Ibu akan menyampaikan bahwa materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya adalah yaitu tentang proses migrasi dan persebaran ras Melanesoid, Negroid, dan ras Wedid. Itu materinya Nak. Jadi silahkan nanti kalian akan kirim bahan ajar Ibu gitu ya. Kemudian dari buku paket juga silakan kalian literasi dulu, baca dulu gitu sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, sudah mengakhiri pembelajaran kita ya, kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk doa kembali akan dipimpin oleh ketua kelas ya, Nur Alim. Pada Nur Alim, silakan Nak dipimpin doanya. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan belajar kita, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai.